Itu gimana dengan rencana 5 orang nonton acara ngaronda kita pegang? Iya, tenan naon. Beneran ramean gitu. Jadi ada yang daftar buat 3 minggu ke depan. Jadi teman-teman, ini udah on ya. Teman-teman, kita rencananya akan ada konten Iya, konten ngaronda setiap Senin malam kita akan live dan kita akan bahas tentang sesuatu yang seru-seru gitu ya. Sejam sekitar lah ya. Tapi mungkin. Kayak sampai jam 12-an kayaknya ya. Wah, itu ngantuk sekali saya ya. Sok, non. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Beberapa hari ini di Bandung Pak Guru ada geng motor yang kayaknya geng motor dari lama selalu ada dan selalu ada regenerasi mereka teh. Ya. Nah itu apakah emang ini tuh kayak gaya-gayaan aja di kota besar atau ini memang masalah utama kota Bandung? Geng motor itu hampir pasti bukan gara-gara gaya-gayaan, tapi gara-gara penderitaan ekstrim yang dialami oleh anak-anak bocil. Jadi mereka yang lagi butuh perhatian tapi tidak diperhatikan, mereka yang butuh teman tapi tidak ditemani, mereka yang butuh bereksistensi tapi tidak diakui, dan itu dirasakan sejak mereka kecil. Itu tuh penderitaan banget, tapi waktu kecil kita tuh gak merasakan bahwa itu tuh penderitaan. Nah, tapi itu berakumulasi. Jadi ketika dia besar, dia tuh akan melawan pada sistem, dia melawan pada masyarakat. Jadi mereka tuh ditandai dengan perlawanan mereka terhadap masyarakat itu ditandai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, maka mereka akan secara sengaja melanggarnya. Jadi misalkan gini, nilai masyarakat, mereka akan menghargai orang yang pakaiannya rapih, maka mereka akan berpakaian tidak rapih. Kemudian rambutnya rapih, mereka akan melawan dengan rambutnya yang sangat tidak rapih gitu. Masyarakat kita menganggap bahwa tato itu kriminal, mereka akan melakukan itu gitu. Jadi itu sebenarnya adalah perlawanan mereka terhadap masyarakat karena mereka merasa sejak kecil tanpa mereka sadari gitu ya, ini alam bawah sadar mereka. Mereka tuh menyadari bahwa mereka tuh akan melawan apapun yang diharamkan oleh masyarakat gitu. Nah, makanya saya nggak tahu di video pernah disampaikan atau tidak. Jadi orang Indonesia yang pakai tato itu lebih jahat daripada orang Amerika Serikat yang pakai tato. Karena kalau Amerika Serikat tuh udah gaya atau udah seni gitu. Iya, jadi kalau Amerika Serikat pakai tato tuh bukan bentuk pemberontakan, ya bisa aja ada gitu ya. Tapi bukan bentuk pemberontakan, sedangkan kalau di Indonesia, karena di Indonesia itu pakai tato tuh tabu, jadi orang yang pakai tato tuh hampir pasti dia tuh adalah ingin memberontak gitu. Ya tergantung masyarakatnya bagaimana gitu. Cuman itu bisa aja wujud dari pemberontakan. Nah, geng motor atau yang semacam itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang haus validasi, haus kebahagiaan. Tapi mereka tuh tidak mendapatkannya. Karena mereka tuh menganggap bahwa masyarakat tuh menyakiti mereka sejak kecil gitu. Nah, jadi mereka yang gagal untuk hidup, gagal untuk bahagia, hidup untuk menemukan jati diri. Coba misalkan gini, mereka tuh jago kebut-kebutan misalkannya, balapan jalanan, jago banget misalkan. Kalau mereka benar-benar diterima di masyarakat, mereka tuh bakal masuk sirkuit dan bisa jadi juara. Tapi karena sejak awal mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat, mereka bikin komunitas sendiri dan tidak mau masuk sirkuit. Gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ini ada dalam jumlah yang sangat besar ya negara itu chaos. Nah, tapi penjelasannya gini, nggak harus orang yang kurang validasi itu jadi gangster, nggak harus. Tapi bisa aja jadi yang lain, tapi tetap dia tuh beroposisi dengan nilai moral masyarakat. Jadi bisa aja dia tuh jadi psikopat, jadi psikopat. Psikopat mah iya bisa. Jadi dia kalau psikopat itu sebenarnya memang gangguan otak. Psikopat kan patologi psikopatologi gitu. Jadi emang ada gangguan di sininya. Kalau psikopat tuh banyak yang baik ya.
psikopat tuh banyak yang baik. Tapi kalau psikopatnya menderita, itu bisa aja dia jadi jahat beneran gitu. Jadi soalnya pada saat itu saya ngelihat akhir-akhir kayak kemarin tuh di ikut rumah kita tuh di flyover itu kayak buset ini kayak regenerasinya tuh ada terus gitu. Ya, kan mereka merasa semua yang merasa tersisihkan, mereka akan ngumpul di satu tempat dan akan beregenerasi. Ya soalnya waktu SD SMP tuh saya termasuk orang yang masuk ke geng kayak gitu kan. Dan saat itu secara saya nggak ngerasa bahwa itu tuh mencoba untuk melawan norma ya. Cuma saya ngerasa saat itu gaya aja. Oh, udah gaya aja jadi kayak di situ. Makanya kembali ke jalan yang benar kan? Ya, karena gaya-gayaan. Karena tidak menemukan kenikmatannya kayak dulu pernah nyoba ngerokok, saya nggak nemu kenikmatannya. Jadi saya ngerasa itu gaya, ngerokok gaya, tapi saya tidak menemukan kenikmatan gitu. Jadi nggak ngerokok. Jadi udah nggak lanjut gitu. Iya itulah, iya makanya kalau cuman gaya-gayaan, ya bisa aja itu cuman gaya-gayaan. Cuman orang-orang yang sudah mendapatkan validasi di tengah masyarakat ya nggak butuh lagi gaya-gayaan, orang udah diterima gitu. Jadi dia bakal keluar lagi. Tapi yang masih bisa bertahan karena dia emang nggak menemukan sesuatu di luar sana. Gitu. Ini bagus ada, minta tolong direaksi video dari Babe Haikal. Hah? Babe Haikal? Kenapa dengan Pak Babe Haikal? Penjualan babi panggang, alkohol, itu nggak ada masalah sebenarnya. Silahkan, negara cuma minta mencantumkan bahwa itu non halal, itu saja. Hambatan ini karena nggak memahami, Pak. Karena nggak memahami. Kenapa saya katakan nggak memahami? Karena dikatakan biasa Pak, yang tidak suka dengan kegiatan pemerintah menyatakan ilegal itu digembar-gemborkan. Padahal saya berulang kali saya katakan logo halal untuk produk yang halal dan logo non halal untuk non halal. Videonya hanya terus apa yang jadi kontroversi? Nggak perlu lah intinya man, logo non halal tuh nggak perlu di komentar mah. Karena buat apa ada logo makanan non halal gitu? Karena di komentarnya ini bukan negara Arab dan lain-lain gitu. Sebenarnya gini ya. Jadi awal mulanya logo halal itu memang dari tuntutan masyarakat. Sorry, ini ada juga nih. Oh apa? 6 agama, 5 halal, cuma 1 yang nggak halal. Jadi maksudnya tuh kayak halal haram tuh kan Islam dong nggak sih atau enggak semua agama? Ada banyak agama yang ada halal haramnya. Yahudi, Bahai, Kristen juga sebenarnya ada. Beberapa domina Kristen tuh ada. Banyak bahkan. Advent itu haram halalnya lebih parah daripada Islam. Bukan lebih parah, lebih ketat daripada Islam. Gitu. Gimana Pak tanggapannya soal video tersebut? Nah jadi ceritanya gini, sebenarnya logo halal itu awalnya memang tuntutan dari masyarakat. Karena pada waktu itu masyarakat tuh bingung ini, kan makanan-makanan bertebaran di mana-mana dan makanannya itu berupa makanan olahan. Nah, makanan olahan itu dulu pas awal-awal itu banyak yang tidak dibikin di Indonesia dan oleh orang Indonesia. Sehingga banyak di antara mereka tuh yang khawatir teori-teori konspirasi itu bermunculan bahwa babi disebarkan dan lain sebagainya. Ditambah lagi karena harga babi itu jauh lebih murah daripada harga daging yang lain. Tahu kan babi? Tahu, saya pernah sengaja nyoba. Oh gitu ya? Enak gak sih? Enak. Oke. Dia manggut-manggut, berarti dia manggut-manggut. Oke, enak. Nah, gini, kalau sebenarnya daging yang paling mirip rasanya dengan daging babi itu daging cacing. Jadi katanya gitu ya. Jadi kalau cacing digiling dan daging babi digiling itu rasanya mirip. Nah, yang pernah nyobain dua-duanya sama komentar ya. Jadi kalau mau alternatif halal, tapi halal gak sih cacing? Nah tapi balik lagi, jadi itu sebenarnya adalah tuntutan masyarakat karena memang masyarakat itu menjadi resah di zaman dulunya itu gitu. Karena banyak makanan olahan yang tidak mereka kelola sendiri. Nah tapi kritik yang makanya di situ muncullah label halal gitu, yang kemudian dimonopoli oleh MUI. Nah, tapi masalah berikutnya itu muncul dan tidak pernah diperbaiki. Pertama, kenapa status halal itu hanya dikaitkan dengan bahannya saja, tapi tidak dikaitkan dengan semua kriteria halal menurut Islam. Misalkan, ayam tuh halal, tapi kalau dia mati dalam kondisi tersiksa tanpa disembelih, itu tuh jadi haram. Nah, di pasar-pasar kita tuh banyak
ayam yang mati karena tidak disembelih gitu. Nah itu tuh harusnya di mode haram itu tuh. Nah tapi MUI dan lain-lainnya itu tidak mempertimbangkan itu. Jadi halal haram tuh hanya nyari babi doang. Nah itu yang pertama. Kritik itu sampai sekarang tuh gak pernah diperbaiki, gak pernah ditanggapin. Atau masalah yang keduanya itu adalah terkait dengan peraturan-peraturan dan sertifikasi yang akhirnya menghasilkan banyak sekali pungli. Punglinya itu besar. Bahkan di beberapa tahun yang lalu itu ada perusahaan-perusahaan Jerman tuh yang langsung buka kedok gitu. Jadi kalau kita buka di sini sertifikasi halal ternyata dipersulit dan dimahalkan. Dimahal. Jadi punglinya besar-besaran gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya terus faedah di non halalkan tuh apa gitu. Kan kalau yang halal, sertifikasi halal ya sudah halal. Yang tidak disertifikasi halal berarti meragukan itu halal atau haram. Tapi yang meragukan itu kan bisa ditutup dengan keyakinan kita. Jadi misalkan dirimu kan buka KP. Dirimu tuh buka KP. Lagi ngurusin logo halal. Nah, tapi kan sampai sekarang belum ada sertifikasi halalnya kan? Belum ada kan? Nah, tapi orang yakin kan dengan kehalalannya karena itu semua adalah kita yang bikin gitu. Nah, jadi dalam bahkan tanpa logo halal pun ada aja yang bisa meyakini kehalalannya. Jadi ngapain juga kita bikin yang non halal kalau yang kan ini tuh halal dan haram tuh apa ya? Dikotomis gitu. Dikotomis apa sih istilahnya teh pohon kanan kiri gitu. Jadi nggak mungkin ada opsi lain gitu. Nggak halal gitu, nggak ada kan, nggak ada halal gitu, nggak ada halam gitu, nggak ada. Jadi kalau nggak halal ya pasti haram, udah titik, nggak ada ceritanya yang lain gitu kan. Jadi misalkan nih kita makan sayur sop 1 piring metung, babinya setengah sendok, kocekin, kan tetap haram kan. Jadi nggak ada ini haram karena babinya sedikit, nggak ada ceritanya. Jadi kalau nggak halal ya haram gitu. Nah karena sudah ada label halal, yang ngapain juga ada diharamkan. Mode non halal gitu ya, nggak mungkin, nggak usah. Jadi jangan jadikan ini sebagai proyekan, jangan jadikan ini sebagai ya kita mah masyarakat mah hanya pengen dibantu saja bahwa ini tuh halal atau haram saja, dan tidak semua juga masyarakat pengen dibantu dalam hal itu karena banyak yang sudah berkeyakinan atas hal itu gitu. Dan kita juga sudah mengetahui dan udah ada kontrol masyarakat terkait dengan halal dan haram. Makanya lebih fokusnya adalah pada kritik-kritik itu yang harus diperbaiki tentang peraturan, tentang regulasi, tentang protokol, tentang SOP, tentang teknis pelaksanaan, tentang suap menyuap dan sebagainya, dan ditambah lagi dengan hal-hal keharaman itu jangan hanya soal non babi. Jadi kambing yang tersiksa tuh gak boleh dimakan. Kasian. Jadi kan ada Islam tuh fokusnya itu adalah misalkan soal kelestarian lingkungan, soal cinta kasih pada hewan gitu kan. Jadi cara menyembelihnya pun dibuat setidak menyakitkan mungkin dan sebagainya gitu kan. Makanya yang matinya menyakitkan jangan dimakan kan gitu. Nah, itu yang tidak tersentuh. Jadi fikih halal haram kita tuh relatif kaku dan beku dalam hal ini, punten ya. Ya semoga nanti kita bisa bekerja sama dan ngobrol dengan Babe Haikal gitu. Sama ini buat kalau misalkan teman-teman mau buka usaha dan pengen buka logo halal, cukup sediakan NIB, KTP, dan email. Dan gratis. Gratis ya, gratis Baraya, gratis ya. Nanti kalau misalkan mau dibantu, nanti saya izin dulu ke orangnya, boleh kan nyentuhin nomornya di sini. Iya, jadi kalau ini kita buka-buka, kita promosikan bahwa sertifikasi halal itu gratis. Kalau ada yang bayar, nah tandain tuh koruptor tuh. Oke Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.